Selamat pagi, pada kesempatan kali ini saya akan review investasi reksadana di Tokopedia. Sekaligus saya akan tampilkan hasil investasi saya di reksadana Tokopedia. Jadi saya berinvestasi selama sekitar 7-8 bulan ya, dengan total investasi 1,1 juta. Jadi seperti itu. Jika kalian ada saran, masukan, atau mungkin usulan topik yang lainnya, kalian bisa sampaikan di bawah. Terima kasih. Jadi di reksadana itu di Indonesia itu umumnya ada 3 ya. Ada reksadana pasar uang, reksadana obligasi, dan juga reksadana saham. Sebenarnya ada juga reksadana campuran seperti itu, yaitu perpaduan antara reksadana pasar uang, reksadana obligasi, dan juga reksadana saham. Nah, tetapi di Tokopedia itu ada keterbatasan ya. Kita hanya bisa membeli di reksadana pasar uang. Jadi untuk 2 yang lainnya, yaitu reksadana obligasi atau reksadana pendapatan tetap ya, dengan reksadana saham itu tidak ada di Tokopedia. Seperti itu. Untuk salah satu keterbatasan ketika kita investasi di Tokopedia. Terus kemudian untuk yang lainnya ya, jadi di Tokopedia itu hanya ada dua manajer investasi. Yang pertama di manajer investasi Shelendra dengan produknya yaitu Shelendra Dana Kas, dan juga di manajer investasi Mandiri Investasi dengan produknya Mandiri Pasar Uang Syariah Ekstra. Jadi kalau saya milihnya di yang nomor 2 yaitu Mandiri Pasar Uang Syariah Ekstra. Jadi ini salah satu kekurangannya ya. Kalau misal di aplikasi, misal di iPod ya, itu ada ribuan reksadana seperti itu, ribuan pilihan. Kalau misal di Bareksa ada ratusan seperti itu. Kalau misal di Bibit juga ada ratusan. Sedangkan kalau di Tokopedia ini terbatas hanya 2 ini ya, Shelendra Dana Kas serta Mandiri Pasar Uang Syariah Ekstra. Terus kemudian untuk minimal investasinya di Tokopedia itu kita sudah bisa beli reksadana dengan minimal Rp10.000. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk kalian yang pelajar atau mungkin pemula ya, atau yang ingin coba-coba investasi khususnya di reksadana, itu kan bisa coba di Tokopedia seperti itu. Karena untuk minimal investasinya cukup kecil ya, sangat kecil, Rp10.000 seperti itu. Terus kemudian kenapa investasi di reksadana pasar uang seperti itu? Jadi kalau produk saya yang tadi ya, yang nomor 2 itu keuntungannya 4,6%. 4,6% ini per tahun. Jadi per tahun untungnya hanya 4,6%. Jadi kenapa saya investasi ke produk investasi dengan return yang sangat kecil ini? Berbeda misal di reksadana obligasi itu bisa sampai 7-8% atau bahkan 10%. Kalau di reksadana saham itu 10-12% seperti itu. Nah, seperti ini ya. Jadi saya akan bandingkan ketika kita menyimpan uang di reksadana pasar uang dengan ketika kita menyimpan uang di bank. Di sini saya contohkan ketika, atau ini adalah suku bunga dari Bank BNI ya. Jadi kalau misal kalian ingin cari tahu bank yang lainnya, kalian bisa cari di Google sendiri ya. Misal suku bunga Bank BRI, atau misal suku bunga Bank Mandiri juga bisa, Bank BCA seperti itu. Karena datanya sudah tersebar luas seperti itu, bisa diakses semua orang. Jadi kalau misal di Bank BNI ya, misal kita menabung di bawah 1 juta, itu keuntungannya atau imbal hasilnya itu 0%. Jadi kita tidak mendapatkan keuntungan apapun kalau misal kita menyimpan uang di bawah 1 juta rupiah seperti itu. Belum lagi kena biaya administrasi ya, seperti itu. Jadi kalau misal di atas 1 juta, dari 1 juta sampai 50 juta itu keuntungannya 0,25%. Kalau misal di atas 50 juta sampai 500 juta 0,25%, di atas 500 juta sampai 1 miliar itu 1%, dan di atas 1 miliar itu 1,5%. Jadi sangat kecil sekali jika dibandingkan dengan reksadana yang saya pilih 4,6% per tahun. Jadi kalau misal nabung di bank itu hanya 0-1% seperti itu. Terus kemudian ketika kalian ingin berinvestasi di reksadana itu kalian jangan asal beli ya. Kalian harus cek di yang namanya itu fun fact sheet. Jadi ini adalah fun fact sheet dari produk saya atau produk yang saya beli ya, yaitu fun fact sheet dari Mandiri Pasar Uang Syariah Ekstra. Ini untuk periode Desember 2020. Jadi setiap bulan itu biasanya diupdate untuk fun fact sheet-nya.
Jadi di fun fact sheet ini ada apa ya? Sebenarnya banyak sekali informasi yang cukup harus kita ketahui ya, misal terkait tentang komposisi portofolio. Jadi untuk produk ini itu diletakkannya 48,9% di pasar uang atau di deposito seperti itu. Sedangkan di obligasi atau sukuk ini obligasi yang syariah ya, itu 51,06%. Jadi seperti ini untuk komposisinya. Jadi kalau misalkan misal saya ingin investasi ke produk yang 100% di deposito atau seperti itu ya. Jadi kalian bisa ceknya sendiri di fun fact sheet seperti itu. Terus kemudian juga ada informasi yang cukup penting terkait kepemilikan terbesarnya. Jadi seperti ini untuk Mandiri Pasar Uang Syariah Ekstra ada Adiria Dinamika Multifinance Sukuk, kemudian dari Sukuk dari Astra Sedaya Finance, kemudian deposito Bank Tabungan Negara Syariah, deposito Bank BCA Syariah, deposito Bank BPD Jateng Syariah, deposito Bank Jawa Timur Syariah, BRI Syariah, Busan Auto Finance Tbk Sukuk ya, deposito dari Maybank Syariah, Sukuk dari Pegadaian, dan juga Sukuk dari Sarana Multigria Finansial. Ini untuk komposisi terbesarnya seperti itu. Jadi kalian jangan lupa cek di fun fact sheet, atau mungkin kalau misal lebih jelas sampai laporan keuangan, kalian bisa ceknya di prospektus seperti itu. Di sini saya akan tampilkan hasil investasi saya. Kita bisa langsung masuk ke bagian keuangan ya. Kita klik di sini. Terus kemudian kita masuk ke yang investasi ya, di bagian reksadana seperti ini. Kita tunggu sebentar. Nah, kita bisa lihat ya, untuk produknya di Tokopedia itu hanya ada 2 yang saya sebutkan tadi, Mandiri Pasar Uang Syariah Ekstra dan juga Selendra Dana Kas seperti itu. Kalau misal kita coba ya untuk minimal pembeliannya berapa, kita bisa klik di beli seperti ini. Kita misal di ini ya, itu kita klik di sini. Nah, ini untuk minimal pembeliannya itu Rp10.000 seperti itu. Terus kemudian untuk riwayat transaksi saya, kita bisa lihat di sini ya, riwayat transaksi. Jadi saya membelinya itu tanggal 14 Juni 2020 dan juga 15 Juni 2020. Jadi Juni, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, seperti itu ya. Sekitar 7 bulanan seperti itu. Ketika video ini dibuat itu tanggal 6 Februari 2021. Jadi sekitar 7-8 bulan saya berinvestasi di produk ini. Jadi untuk keuntungannya seperti apa? Jadi seperti ini ya, keuntungannya itu totalnya Rp28.859. Jadi seperti itu.